Selamat pagi Bapak dan Ibu serta adik-adik semuanya. Yang terhormat Kepala SMA Nusa Tenggara Bapak Mansur SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan yang kami hormati Bapak Ibu serta yang kami banggakan dan mencintai perwakilan dari siswa. Alhamdulillah dan kami puji dan syukur marilah selalu senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 15 Maret tahun 2024, Bapak Ibu serta anak-anak sekalian bisa hadir dalam ruangan ini di laboratorium fisika dalam rangka kita akan melakukan diskusi pemetaan aset yang dimiliki oleh sekolah kita tersebut. Nah, sebelum acara kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar apa yang kita diskusikan kelak nantinya bisa menjadi manfaat dan inovasi program-program baru atau memperbaiki program-program yang telah ada di sekolah kita untuk menjadi lebih baik lagi. Mari Bapak Ibu kita berdoa dan semuanya berdoa untuk berdoa sampai. Terima kasih Bapak Ibu dan anak sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti paparan terkait dengan apa saja yang termasuk aset sekolah. Jadi selama ini secara kasat mata, secara umumnya, baik saya pribadi ada beberapa orang bahwa menganggap aset itu adalah berupa wujudnya berupa materi, mau itu uang, mobil, atau hal yang nyata. Nah, nanti akan dibahas tuntas apa saja sih aset-aset yang ada di sekolah. Banyak nanti akan dibahas tuntas. Kami sebelumnya sebenarnya bahwa untuk memberikan informasi kepada kami semua di sini, khususnya kepada dua pelaku penggerak yang kita banggakan bersama, Bapak dan Setiawan dan kita ini sekalian ini LJ Bapak yang kami sedang mengikuti program pendidikan penggerak yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, salah satunya adalah ahli belajar mengenai pemetaan aset. Nah, hasil belajar hari ini nanti bisa secara real dipraktekkan di sekolah itu. Nah, kehadiran sekalian nanti diminta untuk memberikan sumbangsi pemikiran terhadap penggalian aset-aset yang ada di sekolah itu. Harapan seperti itu. Nah, itu sudah sama sehingga pada saat diskusi ini menghadirkan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Guru, orang tua, walaupun realnya saat ini belum bisa maksimal orang tua langsung tidak kita lakukan saja kita. Nah, ini kan masih banyak pihak yang ada diskusi, makanya nanti semakin bisa tergali lebih dalam lagi. Tidak, biar segera saja, monggo Bapak Mas Jono untuk berkata mengenai program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi Bapak Ibu dan juga anak-anakku. Alhamdulillah di pagi hari ini, kesempatan ini kita akan melaksanakan diskusi berkaitan dengan pemetaan aset sekolah. Dulu saya kira bahwa aset itu hanya nanti akan disampaikan oleh MPD tadi hanya benda. Ternyata aset itu banyak sekali. Selain benda tadi misalkan ada LCD, meja, kursi, bangku, alat-alat perkantoran, mobil, genset dan seterusnya. Ternyata ada aset yang non materi seperti aset sosial, termasuk juga SDM juga kondisi yang ada di lingkungan kita. Nah, pada kesempatan akan kita diskusi. Harapannya hasil diskusinya itu dapat bermanfaat untuk warga SMA ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 secara mengoptimalkan. Nah, kita sadari bahwa kita akui bahwa fasilitas ya tanda fasilitas di lingkungan kita cukup. Walaupun dana dari bus dan PSM kan tidak ada.
tapi kita bisa mencukupi untuk kegiatan ini, untuk kegiatan pembelajaran. Kita berusaha untuk mengoptimalkan. Alhamdulillah rapor pendidikan kita sudah keluar dan sudah dibaca oleh Bapak Ibu. Kalau anak-anak itu untuk dibeli juga bagus ya, karena kan ada kelas fase E dan F yang kedepannya kan kita sudah lulus. Itu biar tahu juga bahwa literasi kita 100% sempurna. Numerasi 97-90. Terima kasih anak-anakku dan anak-anak juga kreatif, ini artinya bisa menjawab dari pertanyaan itu dan kemungkinan dan pengharapan kita semua pakai prosesnya pembelajaran kita juga harapannya semakin dari waktu semakin meningkat dan menghasilkan anak-anak yang berkualitas dan berkarakter seperti kata yang diminta, yaitu profil pelajar Pancasila dan anak-anak bisa mandiri dan kehidupannya dan harapannya melanjutkan ke perguruan tinggi yang dicita-citakan. Nah, selamat pada calon guru penggerak untuk berdiskusi, untuk Mbak Rita dan Pak Dani, juga lancar pada kesempatan ini dan menghasilkan poin-poin yang dapat membangkitkan semangat kita untuk selalu mengaktif pendidikan di SMA Negeri 1. Terima kasih. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Marjono atas motivasi kita semua. Nah, anak sekalian, kalian adalah aset sekolah ini. Jadi sekolah ini memiliki siswa-siswi yang mudah sekali diarahkan, itu suatu aset tersendiri. Jadi kalian adalah kebanggaan dari bersama. Dan kalian juga bisa lihat Bapak Ibu di sini semuanya juga aset sekolah itu Tuhan. Kalian diambil oleh guru-guru yang memang sesuai dengan spesifikasi pendidikannya. Kalian diajar BTIK dan kami sebelumnya kuliahnya BTIK. Jadi tidak akan terjelomprong kemana-mana. Itu setelah ada dan kita akan semangat Bapak Ibu dan anak sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah pemaparan tentang modal utama aset sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Dani, dan nanti selanjutnya masalah diskusi terkait bagaimana pengelolaan atau pembinaan aset sekolah ini nanti bersama Ibu kita. Yang pertama pada Bapak Dani, kami persilakan Bapak Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kegiatan pada pagi hari ini. Dan kami terima kasih pada kepala sekolah dan kepala sekolah, rekan guru, kawan, kemudian anak kuliah semuanya. Waktu kesempatannya untuk berkenan menjadi kegiatan diskusi pembinaan aset yang ada di sekolah. Pembinaan aset benar dalam pimpinan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah yang kita banggakan. Ya, tujuan kegiatan ini salah satunya yaitu mengidentifikasi secara kolaboratif dan bersama-sama warga sekolah lainnya kaitan dengan aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah yang akan kita bahas di tujuan ini. Kemudian tujuan umumnya itu mengidentifikasi sumber daya sekolah dilakukan secara kolaboratif agar semua warga sekolah dapat bersama-sama mengetahui dan memanfaatkannya untuk peningkatan kualitas pendidikan. Ini yang memanfaatkan aset yang ada dan yang kita punya, kita berdayakan seoptimal mungkin seperti itu. Jadi berikut kami sampaikan ada 7 aset utama di dalam sekolah. Yang pertama itu ada modal manusia, kemudian ada modal sosial atau aset sosial, kemudian modal politik,
kemudian model agama dan budaya, selanjutnya model fisik, kemudian ada model lingkungan atau alam, kemudian ada model finansial. Kegiatan sekolah ini 7 aset sekolah yang mungkin kita selama ini kita tahu yang namanya aset bentuk fisik, tapi ternyata ada 7 aset yang kita bekerja di sini nanti. Itu untuk tujuan kali ini adalah karena identifikasi akan model apa yang dimiliki oleh daerah dan menuliskan atau apa bagaimana serta pemanfaatannya. Itu contoh dari model manusia. Contohnya ada pengawas, kemudian ada kepala sekolah, guru, pendidik, teknik, murid, komite, paguyuban wali murid, kemudian setelah masyarakat. Model manusia sendiri dari pengawas itu ada program kegiatan yang berdasarkan pengawas sebagai supervisor dan sebagai narasumber untuk peningkatan kualitas pembelajaran di suatu sekolah. Kemudian kepala sekolah punya program satunya sebagai fungsi sebagai manajer, kemudian sebagai supervisor, kemudian pelaksana tata kelola di suatu sekolah. Kemudian ada guru atau pendidik. Nah ini di sekolah kita di SMA Negeri 9 kita sudah mempunyai sebagai guru atau menteri pembelajaran dengan beberapa ada juga S2, kemudian dari sebagai adalah S1. Kemudian lagi dari teknik jadi sebagai sumber daya, administrasi kegiatan sekolah baik dalam kegiatan sekolah maupun di luar sekolah kita memberikan teknik atau tenaga pendidikan yang sering digunakan adalah beban murid. Nah ini aset kita termasuk murid sekolah ini. Murid ini dengan hasil murid kita dapat memberikan program sekolah yang sangat seperti yang dibumikan di kurikulum mereka, yaitu pembelajaran berdigitalisasi yang kita harapkan. Pada komite, ada kegiatan sekolah sebagai jembatan antara sekolah dengan masyarakat, kemudian paguyuban wali murid ini sebagai juga guru atau wanita dengan sekolah juga kegiatan ini dan masyarakat kita punya menjadi masyarakat untuk pasar ini masyarakat lebih ada dalam pasar pembelajaran. Yang kedua aset sosial, tentunya yang kita dibuat bersama sama dengan adanya NGMP, baik NGMP sekolah maupun NGMP tingkat kabupaten ini beberapa usahanya sebagai peningkatan kompetensi guru di tingkat maupun tingkat yang tinggi lagi. Kemudian kita bekerjasama dengan puskesmas, kaitan dengan kesehatan, terus dari kemarin kita juga pakai puskesmas juga yang kita handle. Kemudian dari pemerintah desa, dan juga tadi ada yang bekerjasama dengan pemerintah desa terkait dengan kompetensi sosial. Jadi kerjasama dengan pemerintah desa maupun dari pekerjaan lingkungan, kemudian dari desa untuk membangun sekolah SMA yang lebih baik lagi. Kemudian ada dari DLH, jadi yang kita kerjasama salah satunya yaitu dengan Adiata, kemudian pengelolaan sampah di SMA satu kemungkinan ini dan sama dengan DLH, kemudian simpan hidup. Kemudian ada juga dari BNN, kemarin kita gandeng untuk bersama program dalam penanggulangan narkotika di zaman 39. Kemudian dari TNI ini sama dalam bentuk kekerasan juga dari BPBD yang kita laksanakan. Kemudian dari Polri, memang kita bersama dengan Polri untuk menyampaikan kenakalan anak. Kemudian di situ ada juga masalah yang kita sampaikan kepada anak untuk tidak menggunakan kenakalan itu yang digunakan. Kemudian kejaksaan untuk kegiatan minimal kita sudah mengadakan badan kejaksaan dengan program penanggulangan kekerasan dan bullying di sekolah. Kemudian untuk modal yang ketiga itu modal politik. Dan politik berarti kita bersama dengan kegiatan yang menanggung sekolah atau dengan kebijakan gubernur. Bagaimana kebijakan gubernur kaitan dengan pembelajaran, lingkungan sekolah, kemudian ini dari salah satu ada sekolah negeri tidak boleh menarik sumbangan dalam kegiatan apapun ini juga gubernur juga ada kegiatan situ di websitenya ada rapor gubernur dan kita gunakan untuk menggandeng antara masyarakat dengan sekolah dengan gubernur.
Kemudian kebijakan dari Kepala Dinas Pendidikan yang kita gunakan untuk di Jawa Tengah, kita gunakan Kepala Dinas Jawa Tengah, kemudian kita turun lagi untuk dari hadapan kita menggunakan K8 untuk digunakan sebagai hubungan regulasi atau kebijakan dari pendidikan dari teman-teman dengan menggunakan libur sekolah, kemudian dari PPDB sama ujian sekolah yang sudah diterapkan oleh. Kemudian selanjutnya ada kebijakan dari kepala sekolah ini menentukan dari kepala sekolah dalam sekolah terkait regulasi yang dibuat oleh pemerintah bagaimana kita ini untuk maju program dari kepala sekolah yang akan diambil menjadi kemarin guru-guru dan lagi bagaimana anaknya tadi tidak bisa mengalami potensi yang ini memang dari program kegiatan dan kepala sekolah. Selanjutnya dari modal agama dan budaya. Nah, kalau kita lihat di Iwan bilang kita ada 5 sekitar ini. Jadi kita kalau kita bangga dan nama dengan kearifan lokal ini dengan masyarakat sudah kita betul-betul dengan asing dengan yang namanya Dayakan, Tilang, Sudo yang ada di daerah Magelang yang kita hadapi. Karena juga kita akan sebagai budaya dan kita jaga di daerah Magelang. Kemudian kurikulum agama itu salah satunya dengan kolaborasi dengan guru dengan ustadz dan lingkungan sekitar dalam pengadaan kegiatan tersebut dan teman juga ada juga mengadakan pelawakna dan ini datang dari lokal ada segala pemudahan yang lain nanti dan menghadirkan aktor tidak dari mengisi kegiatan acara keagamaan ini yang bisa kita dikembangkan atau diajukan untuk kegiatan selanjutnya. Kemudian objek wisata atau religi, yang dekat adalah di Gunung Pring. Nah ini yang kita ada untuk wisata religi dan sampai saat ini pun dari orang tua sering kami mungkin dia lebih untuk kegiatan religinya sebagai sarana belajar berbasis keagamaan untuk mendukung upaya interaksi dari dalam satu kehidupan. Lalu untuk yang kelima ini berarti salah satunya kita punya adalah tempat ibadah. Ini syaratnya untuk mendekatkan diri pada Tuhan kita. Kemudian bangunan sekolah, dan itu ada waktu dunia kita guna untuk media pembelajaran, untuk tetap mendukung dari pembelajaran untuk aktualisasi. Seperti di komunitas kita juga akan praktek, kemudian kita praktek juga, juga kita gunakan. Kemudian lapangan kita sudah punya lapangan basket yang bisa kita gunakan. Dan lapangan basket ternyata dari beberapa pusat juga dan ini kita manfaatkan ini. Kemudian dari sekolah sebagai mobilisasi kita ada ketika ada kegiatan murid maupun dengan guru ketika di ruang sekolah kita sudah menggunakan sekolah untuk kelangsungan dan untuk mempelajari dan kegiatan. Kemudian alat praktikum, jadi kalau sudah ada lab, berarti ada alatnya yang kita gunakan. Jadi ada pengembangan ke depannya yang akan diberikan dari IPA, lab komputer dan lain ini yang dikembangkan seperti apa, dan dasar yang kita manfaatkan seperti apa dari universitas itu sendiri. Kemudian konsep internet ini yang kita tidak bisa lepas dari internet. Jadi sifat sangat penting sekali kalau kita jadi sambil contohnya untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan tata kelola sekolah dan efektif. Ujian nasional itu sudah pakai online ya seperti UAS juga, seperti juga yang kita gunakan. Dan menggunakan lingkungan atau alam. Nah, lingkungan alam ini yang bisa kita gunakan artinya kita punya taman dan bisa kita manfaatkan untuk biasa yang menarik di sekolah. Daerah mereka semua daerah aman, daerah bersama sekali. Seperti ini kan juga orang menarik untuk kita sekali sendiri. Kemudian kita di daerah sekitar kita sebetulnya ini kalau baru ini kita bisa gunakan, kita bisa gunakan untuk konten kelas. Ada yang bisa belajar di konten di LWB dan di luar kita manfaatkan. Banyak juga beberapa sekolah di SKB dan diterima materi di sana. Kita sendiri anak kita juga mungkin memanfaatkan lapangan berwujud bagi kita sebagai modal lingkungan dan ada di kita dan dari kita juga. Kemudian untuk organisasi, ya sebetulnya tidak ada untuk kita sudah
nyaman dari beberapa daerah yang daerah rencana mungkin yang masih susah untuk harga yang terkait atau dari perkotaan atau polusi. Kemudian pasar dan kita gunakan secara berdasarkan kewilayahan. Kita juga pakai beberapa di sana saya gunakan. Karena ada jalan yang strategis dan bisa kita gunakan untuk kita mobilitas anak atau murid dalam negara sekolah, kemudian ada guru juga mobilitasnya selain menggunakan mobil pribadi dan juga untuk menggunakan mobil umum kita juga lebih mudah. Dan saya ada modal finansial. Nah, ini modal finansial itu termasuk penting ya, karena di daerah apapun sering menggunakan modal finansial. Finansial ini kita kaitkan karena ini adalah bos dan kita gunakan untuk pengembangan sarana dari kita sekolah. Ini kita gunakan bos ya, yang berasal dari APBN gunakan untuk kegiatan pengembangan sekolah untuk putar sarana sekolah. Udah DOP, ini asal yang sudah sumber dari APBD, tidak SMA, ada DOP tadi yang di SMRD, tidak ada. Makanya asal jangan dikaitkan juga. Dan yang kita gunakan, selain itu media simpan tidak dari kapal, dan kita juga manfaat itu untuk PIP bagi anak-anak ini menggunakan PIP kita bisa dengan baik. Dan hal ini yang sudah berjalan lebih baik, soalnya ada mobil juga dengan sekolah, ya. Jadi untuk mempermudah kita untuk berinteraksi dengan bank yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian usaha mandiri yang bisa kita gunakan, karena kita punya akhir, kemudian kita punya koperasi yang digunakan untuk pemanfaatan untuk memajukan sekolah, dari mendukung kebutuhan anak dalam makan dan minum, itu juga pemanfaatan sekolah juga dari yang memang yang tidak bisa di-cover oleh bos maupun BUP. Kita bisa memanfaatkan usaha mandiri yang ada di sekolah itu. Bila ini yang kita sampaikan beberapa aset. Jadi aset itu yang saya kita dengar adalah aset fisik, ternyata ada kita 7 aset dan bisa kita gunakan untuk saling tergantung atau memberikan manfaat satu dengan yang lain. Jadi edukasi semua saling terkaitan, sosial juga ada, politik juga ada, politik juga ada, semua berarti keterkaitan. Ini satu dengan yang lain. Dan inilah yang dinamakan dengan aset sekolah yang perlu kita ketahui agar kita menggunakan kerjasama itu dengan gunakan untuk pengelolaan sekolah yang lebih baik itu media belajar. Dan pemaparan dari saya kaitan dengan 7 aset dan sekolah yang juga kita gunakan untuk kita diskusi nanti. Jadi nanti ada yang dibikin dulu kita terus dengan yang bisa sekolah, kemudian bagaimana aset yang berjalan, bekerjasama apa yang berjalan, dan kemudian dari sini adalah bergerak bagaimana pemanfaatan ke depan, rencana ke depan memanfaatkan aset kita sudah punya aset masyarakat itu kita maka untuk apa? Kita punya aset bergabungan ini kita kembali untuk apa? Ini adalah titik kita. Oke, saya telah dimaklumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dari yang telah memaparkan tentang 7 aset yang ada di kita dan akan menyampaikan tapi yang kita semua bersama yang sering kita kenal sebagai finansial. Mungkin tidak ternyata kita harus menjaga bersama agar banyak aset yang ada di posisi ini. Begitu kami silakan memberikan kepada ibu kita untuk diskusi dalam rangka memetakan apa yang ada di sekitar kita dan nanti akan diprogramkan. Silakan dibuka dulu. Terima kasih Bu Bini atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi Bapak Ibu dan anak semuanya. Khusus Bapak Arjono selaku Ketua SMA Desa Pemilihan, Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Desa Pemilihan, Bapak Ibu Wakilan Bapak Ibu SMA Desa Pemilihan, perwakilan dari orang tua siswa SMA Desa Pemilihan, beserta anak-anak tercinta, perwakilan untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini terkait dengan pemetaan masa sekolah. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dhani, bahwa kegiatan kita pada hari ini adalah ingin menggali atau memetakan aset yang ada di SMA Desa Pemilihan ini, di mana dari 7 modal atau 7 aset yang kita miliki yang akan disampaikan, kita akan mencoba menggali bagaimana potensi-potensi yang ada di sekolah ini terkait nanti dengan rencana pengembangan sekolah yang nanti tujuan kedepannya adalah untuk kemajuan SMA Desa Pemilihan, sekaligus nanti kita membuat program bagaimana program yang berpihak pada murid. Setelah teknis dalam diskusi kali ini, berdasarkan dari sejumlah aset yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dhani, Bapak Ibu mohon maaf dan anak-anak semuanya, ini nanti secara teknis diskusi kita akan saya bagi dalam bentuk kelompok. Nanti Bapak Ibu yang hadir serta anak-anak sekalian di sini akan saya bagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok nanti terkait dengan kelompok 1 itu nanti akan berdiskusi tentang aset manusia, aset politik, dan aset agama dan budaya. Kemudian untuk yang kelompok 2 ini akan berdiskusi terkait dengan modal aset lingkungan alam dan modal aset atau aset fisik. Kemudian untuk yang kelompok 3 nanti akan berdiskusi terkait dengan aset sosial dan finansial. Nah ini nanti karena Bapak Ibu peserta yang hadir di sini sudah mewakili beberapa unsur ini sudah lengkap sekali, maka saya bedakan terkait dengan tadi kelompok untuk yang aset atau modal manusia, kemudian politik dan aset agama dan budaya. Maaf Pak Sen, tapi bisa bergabung dengan Pak Gio beserta dengan Pak Lidit, Pak Adi, Pak Adi, nanti perwakilan salah satu siswa ini nanti bisa dibagi. Kemudian untuk aset sosial dan finansial ini nanti mohon bisa sebagai pemimpin dalam diskusi, nanti akan disamai dengan Pak Bagio, Pak Marco beserta dengan Purwati nanti bisa dibagi. Kemudian untuk yang aset lingkungan dan alam setelah aset fisik ini nanti bersama Pak Bagio, kemudian bersama perwakilan siswa nanti bisa dibagi berapa. 3 kelompok ini nanti akan berdiskusi. Bu Titi, nanti untuk yang wakil itu yang aset sosial dan wakil dari orang tua siswa. Oke, Bu Titi, untuk aset sosial, aset sosial, iya, lewat ya. Untuk Bu Titi mewakili orang tua Titi, saya juga akan termasuk, ya. Ini secara teknis, berdiskusi terkait dengan yang sebenarnya di sini sudah ada tabel sudah dibuatkan, kemudian dari jenis aset, kemudian program kegiatan yang sudah berjalan dan bersama pengembangan. Semisal nanti kalau ada mungkin ada program yang akan dituliskan sebagai rencana kedepannya, kemudian nanti sebagai rencana pengembangan disertakan. Ini kami hanya memberikan arahan beberapa program yang sudah dilaksanakan atau sudah berjalan di sekolah. Itu Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan rencana pelaksananya. Jadi kalau sudah paham, ini nanti kita 30 menit saja. Jadi kita sambil jalan saja nanti kita diskusikan yang berbanyak atau siap. Oke, waktunya 30 menit saja seperti Bapak Ibu dan anak-anak semuanya.
tadi sudah saya sampaikan, kemudian bisa berdiskusi, tapi selama 30 menit. Kalau Bapak Ibu bisa bergabung mencari tempat untuk yang nyaman. Nanti sebentar sih bisa Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan untuk berdiskusi terkait dengan program pengembangan berdasarkan dari modal aset yang dimiliki oleh sekolah kita. Mungkin sedikit review dari hasil diskusi yang sudah dilaksanakan untuk masing-masing kelompok. Untuk aset lingkungan dan alam, di sini ada menentukan aset taman dan halaman sekolah, di mana program kegiatan yang sudah berjalan selama ini adalah mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang nyaman dan menyenangkan, secara konkret untuk bersosialisasi juga. Untuk rencana pengembangan dari hasil diskusi ini untuk sarana pembelajaran, pengembangan taman dan pengelolaan sampah bekerjasama dengan daerah. Kemudian untuk yang aset fisik di sini ada beberapa penambahan terkait dengan jenis aset, yaitu gazebo. Program kegiatan yang sudah berjalan untuk sarana pembelajaran di luar kelas, interaksi sosial murid dan guru. Kemudian untuk kantin ini untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yaitu rencana pengembangannya berupa kantin sehat. Kemudian koperasi siswa, di sini program kegiatan yaitu sarana pembelajaran, kemudian menyediakan kebutuhan siswa. Untuk rencana pengembangannya adalah sarana sebagai sarana pembelajaran. Kemudian untuk aset finansial, pos, BOP, kemudian bank, usaha mandiri, program kegiatan semuanya sudah berjalan dan rencana pengembangan terkait dengan aset finansial di sini berhubung pos, BOP, dan bank. Ini semua untuk rencana pengembangan pelaksanaannya sudah sesuai dengan jenis penggunaan dari pos, BOP maupun dari beasiswa PIB. Maka di sini untuk rencana pengembangannya adalah sesuai dengan jenis penggunaan masing-masing. Kemudian untuk usaha mandiri, di sini memberdayakan kantin untuk bisa disewakan. Kemudian untuk aset manusia, beberapa jenis aset yang disampaikan, ada beberapa rencana pengembangan di sini terkait dengan pengelola sekolah, yaitu rencana pengembangannya adalah mengefektifkan kegiatan P5. Kemudian untuk YD, yaitu rencana pengembangannya adalah digitalisasi dokumen sekolah dan perpustakaan. Untuk jenis aset komite, di sini rencana pengembangannya adalah membentuk badan usaha milik sekolah. Untuk paguyuban wali murid, rencana pengembangannya adalah peningkatan pengawasan terhadap anak untuk keberlanjutannya dalam studi atau pendidikan. Kemudian dari jenis aset masyarakat, untuk rencana pengembangannya adalah pengawasan terhadap warga sekitar. Untuk jenis aset guru penggerak dan PP, yaitu rencana pengembangannya pelaksanaan supervisi akademik dengan jalur atau dengan alur coaching. Selanjutnya untuk aset agama dan budaya, di sini jenis aset budaya lingkungan sekitar, maka rencana pengembangannya di sini tadi yang sudah didiskusikan, yaitu berupa budaya lingkungan sekitar untuk kegiatan sekolah. Kemudian jenis aset keagamaan, di sini rencana pengembangannya ada konten untuk kegiatan kunjungan sekolah atau P5. Kemudian objek wisata religi, di sini kita kebetulan sekolah kita juga sangat dekat dengan objek wisata religi. Maka di sini untuk rencana pengembangannya tadi dari hasil diskusi yaitu terkait dengan
objek wisata religi, yaitu di Gunung Brengnya yang digunakan untuk pembelajaran keilmuan. Kemudian untuk aset politik, ini kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kebijakan gubernur, dinas pendidikan, dan kebijakan kepala sekolah, yaitu tentang pengembangannya. Yang pertama, sekolah murah, kemudian standarisasi pendidikan yang baik, pengaturan kegiatan sekolah atau instansi di dinas pendidikan, kemudian kegiatan pembelajaran di sekolah. Kemudian untuk yang aset sosial, ini ada banyak sekali jenis aset yang sudah ada, kemudian programnya juga sudah berjalan, diantaranya ada NDMP, PGRI, kemudian kerjasama dengan Puskesmas, pemerintah desa, TNI, Polri, BNN, Kejaksaan, dan DLH. Masing-masing rencana pengembangan sudah didiskusikan dan sudah dituangkan di sini. Ada beberapa rancangan program juga rencana pengembangan yang sudah berjalan maupun nanti yang diprogramkan untuk kedepannya. Terima kasih sekali Bapak Ibu semuanya, kemudian anak-anakku yang tercinta. Dari hasil diskusi hari ini kita sudah bisa merumuskan, kita sudah bisa memetakan apa modal yang ada di SMA Negeri 1 Muntilan ini sudah kita gali semaksimal mungkin, di mana nanti potensi-potensi yang ada ini bisa kita manfaatkan, bisa kita laksanakan, bisa kita gali semaksimal mungkin untuk kemajuan SMA Negeri 1 Muntilan. Terima kasih sekali Bapak Ibu atas waktu yang sudah dituangkan kepada kami. Mohon maaf jika ada salah atau kata yang kurang berkenan. Waktu akan saya kembalikan kembali kepada Ibu Widi. Monggo Bu Widi. Terima kasih kepada kita Ayani dan Bapak Dani yang telah menyampaikan, memberikan pengetahuan baru kepada kita semua terkait 7 modal atau aset yang bisa dijamin dalam suatu instansi. Dan tadi sudah dipandu juga untuk melakukan pemetaan. Nah, kalau saat ini mungkin Pak Dani dan kita masih dalam tahap penyelesaian tugas aksi nyata ini. Nah, namun sejatinya kalau kita lihat isinya betul-betul bisa dipraktekkan dan nanti bisa sebagai bahan diskusi sekolah secara nyata bersama kepala sekolah, stakeholder, dan warga sekolah yang lain. Bapak Ibu, sebelum acara kami tutup, mungkin ada sesuatu yang akan ditambahkan Bapak Marjono atau Bapak Ibu Raka. Mungkin ada tambahan? Pak Marjono, bisa ya? Ditambah. Bapak Ibu, sedikit saja Bu, itu pesan untuk kemudian silakan tanya. Untuk 4 orang ini kalian gimana? Kalau 5 orang ini bisa dilihat ya aset utamanya. Ada berapa? Sekarang apa yang harus kalian syukuri kenapa dia semakin menggila? Apa yang disyukuri dia SMA 1 Muntilan ini? Ya harus bersyukur karena kalian berada di tengah-tengah aset yang luar biasa. Maka dari itu yang harus kita lakukan adalah nggak ada alasan untuk malas. Itu aja. Saya dan visi ternyata saya nanti kalian foto saja sudah tidak malu lagi. Foto di area mana mau silakan mau bawa sudah sampai paling tidak dari yang dulu dan yang lainnya bisa kita sendiri lebih dalam lagi. Itu ya. Sekarang yang lain cukup ya. Bapak Ibu semuanya, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu anak, secara khusus Bapak Ibu calon penggerak, Bapak Ibu semuanya, serta anak yang kami banggakan. Demikian tadi kegiatan diskusi pemetaan aset dari SMA 1 Muntilan. Semoga hasil diskusi ini bisa membuka hal-hal yang tertutup selama ini untuk peningkatan kualitas layanan di sekolah ini dan nanti jadi bahan diskusi untuk penentuan program-program sekolah selanjutnya.
Kepada kami mohon maaf apabila telah menyampaikan membawakan hal ini kurang berkenan, dan tadi sempat saya juga bisa ada hal yang harus saya lakukan di bawah. Dan untuk menutup acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada yang masing-masing, bahwa itu yang beragama Islam kita hafalkan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semuanya dan sekalian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila